Halo anak-anak, salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kali ini. Kali ini kita akan belajar tematik 6D, subtema 1, kelas 6 Sekolah Dasar, semester Kasar. Tema kita kali ini adalah globalisasi di sekitarku. Anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini adalah 1. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penggunaan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Cara menghasilkan energi listrik dari sumber-sumber energi listrik. 4. Cara kerja pembangkit listrik. 5. Pengertian modernisasi. 6. Pengertian nada sisipan. 7. Menyanyikan interval dengan nada sisipan diiringi alat musik tertentu. Mari anak-anak langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama adalah kata tanya. Kata tanya adalah permintaan keterangan atau penjelasan dan sebagainya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Anak-anak, sekarang coba perhatikan. Gambar berikut ini adalah beberapa fasilitas umum. Misalnya, sekolah, halte bis, jalan raya, dan jembatan. Sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut. Membayar pajak tanpa membedakan kaya atau miskin. Merawat fasilitas umum seperti telepon umum, terminal, dan sebagainya. Tidak bertindak korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN. Bergaya hidup hemat, misalnya menggunakan listrik sehemat mungkin yang bisa dilakukan dengan mematikan lampu jika tidak digunakan lagi. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Beberapa benda yang merupakan sumber energi listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai. Pada ujung baterai terdapat dua buah kutub, yaitu kutub positif yang berupa batang arang atau batang karbon dan kutub negatif yang berupa lapisan seng. Kedua, aki atau akumulator. Aki disebut juga elemen basah karena elektrolitnya berupa zat cair. Aki termasuk sel sekunder karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik kembali. Ketiga, dinamo sepeda. Dinamo biasanya digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Dinamo terdiri dari kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet. Ketika kepala dinamo, bagian yang menempel pada ban sepeda berputar, kumparan tersebut juga ikut berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Keempat, generator. Cara kerja generator hampir sama dengan dinamo. Namun, energi listrik yang dihasilkan lebih besar. Mesin memutar kumparan di dalam generator. Kumparan berputar di dalam medan magnet sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Kelima, sel surya. Matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi matahari berupa energi panas dan cahaya. Seiring perkembangan teknologi, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubahnya disebut sel surya.
Sel surya dapat dipasang di atap rumah. Sel surya akan menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam elemen listrik. Selanjutnya, energi tersebut dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Anak-anak, gambar berikut adalah beberapa kegiatan yang menggunakan sumber energi. Pertama, bermain layang-layang. Kedua, menyetrika pakaian. Ketiga, membakar sate. Keempat, pembuatan garam. Dan kelima, memblender. Anak-anak, berikut ini adalah daftar kegiatan, sumber energi yang digunakan, dan perubahan energi. Pertama, bermain layang-layang. Energi angin menjadi energi gerak. Kedua, menyetrika pakaian. Energi listrik menjadi energi panas. Ketiga, membakar sate. Energi kimia menjadi energi panas. Keempat, pembuatan garam. Energi panas menjadi energi kimia. Kelima, memblender. Energi listrik menjadi energi gerak. Anak-anak, sekarang kita perhatikan. Berikut ini adalah ciri-ciri masyarakat tradisional. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Apakah anak-anak sudah mengenal? Yang pertama adalah setrika arang. Berikutnya adalah anglo. Yang ketiga adalah tungku api. Berikut ini adalah ciri-ciri masyarakat modern. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pertama, komputer. Kedua, kulkas. Ketiga, radio. Keempat, blender. Kelima, rice cooker. Keenam, televisi. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya, baterai, aki, dinamo sepeda, generator, dan sel surya. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, gerak, bunyi, cahaya, dan kimia. Modernisasi adalah proses pergeseran sikap menjadi sesuai dengan masa kini. Contoh modernisasi adalah adanya beberapa hal berikut. Pertama, alat komunikasi, yaitu penggunaan internet dan smartphone. Pusat-pusat perbelanjaan, yaitu adanya mal dan swalayan. Cara berpakaian, yaitu adanya perubahan model baju. Gaya hidup, yaitu perubahan kebiasaan hidup sehari-hari yang mulai ke barat-baratan. Model rambut, yaitu model rambut mengikuti artis luar. Anak-anak, kita lanjutkan. Dalam setiap paragraf terdapat sebuah gagasan pokok. Gagasan pokok akan diperjelas dengan gagasan-gagasan penjelas. Gagasan pokok akan dituangkan dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama bisa terdapat di awal kalimat, akhir kalimat, di awal kalimat, kemudian ditegaskan di akhir kalimat, dan pada keseluruhan paragraf. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam lagu, musik, dan sebagainya. Tangga nada adalah peraturan bunyi yang menaik-naik bunyinya. Interval nada adalah perbedaan ketinggian antara dua nada. Sumber energi yang menggerakkan generator adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Cara kerja pembangkit listrik PLTA adalah sebagai berikut. Air mengalir memutar turbin, dan turbin memutar generator. Generator berputar, kumparan di dalamnya ikut berputar, dan menghasilkan energi listrik. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. 2.
peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. 3. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. 4. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. 5. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 6. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 7. Menghormati hak-hak orang lain. 8. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 9. Tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. 10. Tidak bergaya hidup mewah. 11. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Anak-anak, sekian pembelajaran kita, rangkuman materi tematik D subtema 1 semester dasar. Semoga bermanfaat dan anak-anak dapat memahami materi pelajaran kali ini dengan mudah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Salam.